Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mika Arsyadi dari kelas C3TK 4501. Di sini saya akan mengerjakan Cisco Packet Tracer 10.4.4 buat a switch and a router network. Oke, pertama-tama di sini bisa kita lihat bahwa ada topologi, ada addressing table, dan juga ada tes yang harus kita kerjakan. Nah, yang pertama-tama kita lihat di part 1 atau di instruction-nya part 1 ini setup the topology. Nah, ini kita fokusnya ke sini dulu ya. Jadi di sini bisa kita lihat ada PCA, S1, R1, dan PCB. Jadi di sini ada beberapa device yang harus kita konekkan masing-masing gitu ya. Jadi yang pertama itu kita lihat ada PCA. PCA itu ini, kita bisa taruh di sini. Terus juga ada root S1. S1 itu yang ini. Kita taruh di sini aja bawah. Sama atau lagi R1. R1-nya kita taruh sini. Sama PCB-nya. Jadi yang lain itu nggak dipakai. Karena kita cuma butuh yang ini doang, 4 ini. Selanjutnya kita required PC, ini kita udah pinin juga. Itu kabel di device gitu ya. Jadi kalau kalian bisa lihat bahwa sini kabelnya itu semua straight atau straight through yang ini hijau. Nah, kita lihat di situ. Ini nanti kita hubungi sesuai dengan port yang udah tertera di si topologi. Pertama kita lihat dari PCA. Dari PCA ini kita hubungkan ke S1. S1 yang 6. Ada benar, kita masukin. Oke. Udah 9%. Di situ kita dari F05, kita masih sama ini. Ini berarti atasnya. Oke, ke R1. Oke, R1 yang 000 apa 001? 001, berarti yang atas ini. Oke, udah. Oke, udah bertambah juga. Lanjut, kita dari J000. Nih. Oke, ke PCB. Nih, udah. Jadi total ada 3, 1, 2, 3, dan kabel yang udah kita konekin ke device masing-masing gitu ya. Udah sesuai. Berarti kalau udah, kita power on. Kita power dulu, kita nyalain dulu di router sama PCA dan PCB. Kita nyalain ini sampai hijau. Oke. Yang ini kita nyalain, yang ini juga kita nyalain. Nah, dia udah nyala nih. Kalau switch satunya jadi nggak perlu lagi. Terus configure device and verify the connectivity. Oke, di step 1 ini dari PCA kita configure IP address, subnet mask, sama default gateway settingnya. Oke, kita masuk ke PCA, ke desktop, IP configuration, terus masukin IP-nya. Kita cari di addressing table. PCI ini kita pakai IP kelas C dengan IP address 192.168.1.3 slash 24. Nah, kalau misalnya kita enter, ini bakal otomatis keluar slash 24 gitu ya. Jadi kalau misalnya prefix atau slash-nya beda-beda, itu nanti kalian bisa sesuaiin. Gitu. Terus default gateway-nya, kalau misalnya default gateway, biasanya kalau diambil dari IP address. Ini, kita Ctrl-C bisa nggak ya? Coba. Oh bisa, tapi diganti 1. Nah, kayak gini. Dan servernya kita kosongin aja karena kita belum pakai di sini. Terus IP address-nya itu IP address versi 6-nya juga ada ya. Kita bisa lihat di sini ada IP versi 4 sama versi 6 gitu. Jadi kita masukin 2001 DB8 acet. Terus apa lagi? 1 ya. 1.2.2 3/64. Nah, saya 64. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di sini perbedaan IP 4 sama IP 6 ya. Versi 6 itu kalau misalnya untuk di slide sendiri yang ini tuh dijabarkan subnet masa sedangkan yang ini tuh enggak langsung slide 64 gitu ya. Jadi nggak bisa kita bayangkan kalau misalnya slide 64 ini dijabarkan karena bakalan banyak banget gitu. Terus default gateway itu FE80 FE80.2.1. Oke. Kita enter lagi. Oke, udah berhasil. Karena kita beralih ke PCB. Kita masuk ke desktop, IP configuration, masukin lagi 92.168.0.3. Oke, kita enter sama kayak tadi masih slash 24. Kita ini default gateway-nya kita ganti 192.168.0.1 sama kayak tadi. Terus ininya 2001 DB8 acet. Kita cari ini acet terus titik 2.2 3. Oke, langsung /64. Nah, oke. Coba kita enter. Oke, benar. Selanjutnya kita ke default gateway sama ya. Kayak tadi FL80. Ini 1. Oke, kita enter lagi. Oke, benar. Selanjutnya kita dari command prompt window PCA. Ini kita ke command prompt. Kita ping nih IP address dari si PCB. Ping 92.168.0 ya. 0.3. Oke, kita enter.
Nah, kita ping dan kita tunggu sampai hasilnya keluar. Nah, request timeout. Oke, kita tunggu lagi sampai semuanya selesai, proses selesai. Oke, masih sama. Nah, berarti kalau dari sini kita bisa lihat ya bahwa dia ini nggak berhasil atau gagal atau nggak bisa unreach gitu. Jadi nggak bisa saling terhubung gitu. Kenapa? Kalau misalnya kalian perhatiin, di sini itu kita walaupun pakai kelas yang sama, yaitu kelas C, tapi network itu beda. Yang satu itu 1.0, yang satu lagi 0.0 gitu. Jadi beda network. Nah, untuk ngatasin ini gimana? Nanti kita akan menggunakan routing untuk menghubungkan keduanya gitu. Nah, selanjutnya kita langsung ke step 2, configure the router. Nah, kita bisa lihat ya di sini routernya. Nah, kalau kita mau configure tuh nggak ada CLI di sini ya. Biasanya ada CLI kan. Nah, karena nggak bisa atau nggak ada di sini, jadi kita bisa menggunakan media bantuan kabel yaitu konsol. Nah, yang ini, yang biru ini. Kita bisa ambil. Nah, kita masuk ke sini. Konsol itu ini. Nah, kabel ya konsol. Dari sini kita bisa sambungin ke PC A atau PC B, terserah kalian. Karena ini saya mau ke PC A. Tapi kalau misalnya sambungin ke sini tuh nggak bakal bisa karena udah dipakai sama si yang switch ini gitu. Jadi kita bisa pakai RS232. Ingat pokoknya kalau konsol itu dihubunginnya ke RS232 ini. Port RS232. Oke, nah kalau udah berhasil ini, terus sekarang kita enable lagi, kita proses ini lagi, tapi kita bukan ke IP configuration atau yang lain, kita pakainya ke terminal. Terus kita ke OK, terus itu ke enter, habis itu kita bisa pilih no atau yes, tergantung, terus kita masuk ke enable kayak biasa aja, kontek, oke udah masuk, habis itu hostname, kita namain ya, hostname-nya, kita namain R1 aja, biar sama. Oke, kita enter, oke berhasil, habis itu, masukkan kelas sebagai privilege encrypted passwordnya, jadi kita bisa pakai enable secret class. Gini, oke. Itu kita enter. Oke, berhasil. Terus selanjutnya kita masuk ke konsol. Kita buat nih. Line konsol 0. Oke, ini kayak gini formatnya biasanya. Terus kita masukin passwordnya di sini baru. Passwordnya apa nih? Cisco, jangan sampai salah. Nanti nggak bakalan bertambah. Oke, nah kalau udah jangan lupa proses loginnya gitu. Jadi buat nanti munculin proses loginnya gitu. Terus kita enter. Nah, kalau udah, habis itu kita exit. Jadi nggak boleh X doang, harus exit. Kalau udah, lanjut ke assign Cisco as the VTY password and enable login gitu. Oke, kita masukin line VTY. Nah, ini untuk ini bebas. Ini saya pakai 04 aja karena biasanya pakainya gini. Kita enter, passwordnya sama, Cisco masih sama. Kita enter lagi, oke berhasil. Itu jangan lupa login. Oke, enter, ini exit, selesai. Nah, udah kita masuk ke encrypt the plain text password. Nah, kalau untuk ini kita bisa pakai perintah service password encryption. Jadi nanti password yang udah kita bikin itu nggak bakalan kelihatan atau bakalan kayak kata-katanya itu bakal ngacak gitu deh pokoknya. Pokoknya nanti kita lihat aja nanti. Oke. Ini bakal jadi plain text. Itu create a banner. Kita enter. Nah, kita bikin banner berarti kita pakai banner MOTD. Kita bisa nulis apapun di sini. Kita menulis authorize user only. Atau bisa juga unauthorized access is prohibited juga bisa. Tergantung pokoknya suka-suka kalian lah. Ini kita gini aja. Oke, kalau udah kita enter. Oke, berhasil. Selanjutnya kita configure activate both interface on the router. Nah, kalau bisa kita lihat di sini di device R1 ini ada dua interface yang harus kita hubungkan gitu. Jadi juga ada IP address sama prefix-nya. Jadi caranya gimana? Kita tinggal interface, masukin ini kayak gini. Terus kita enter. Oke. Kalau udah, kita masukin IP address 92.168.0.1. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, jangan lupa masukin subnetnya gitu ya. Subnetnya berapa? /24, sama kayak tadi. Oke, 0. Nah, kalau udah kayak gini, kita masukin IP versi 6 at 2001 DB8 acat
/2.2.1/64. Oke. Kalau kita enter, oke berhasil. Itu kita masukin IPv6 at FE80. Ini buat link lokal. Satu. Link, kita enter. Nah, link lokal. Itu kita enter. Oke, coba kita coba NSH. Oke, nah kalau udah sudah ini buat ngaktifin interface gitu ya. Jadi biar nanti kalau misalnya kalau lagi di apa ya, kalau lagi di yang biasa siswa yang biasa nggak kayak gini tuh nanti bakal hijau langsung itunya tanda di paket tracernya. Terus itu kalau udah kita lanjut ke R1 yang interface G001. Kita bisa gini aja, kita cari. Oke, ini kita ganti 1. Enter. Itu kita masukin IP address-nya. Kita masukinnya itu 1.1. Oke, nah kita lihat ya benar. Saya ini benar, kita enter. Oke, masukin IPv6 add-nya. Itu DB, sorry salah, 2001. DB8. Habis itu acat. Nih, kita lihat lagi. 1. Nah, 1/64. Coba kita cek ya. Oke, berhasil. Habis itu lanjut kita lagi. Kita hapus FE80.21. Link lokal. Nah, begini. Ini udah benar. Coba kita sama ya. Ini sama. Kita enter. Oke, berhasil. Kalau udah, kita NSH lagi. Oke, udah berhasil. Di konfigurasi. Selanjutnya, save the running configuration. Oh, sorry. Description dulu buat description. Ya, cara buat description itu gini aja. Description connected. Oh, sorry. Integer. Interface G0/0/0. Nah, description connected to, kita lihat G00 itu terhubung ke PCB, host PCB. Nah, kalau udah kita exit. Oke. Sekarang lanjut lagi. Int 1. Kita enter. Description connected to apa nih? Ke F05 S1. On S1. Oke, gini. Dia kan hubungnya ke sini nih. Oke, enter. Oke, berhasil. Kita exit lagi deh. Nah, habis itu kalau udah dikasih description, kita buat nge-enable si IPv6 routingnya ini nih ya, yang kita mau lakuin. Kita enter IPv6 unicast. Nah, oke. Unicast routing, kita enter. Oke, udah berhasil. Itu kita save running configuration, caranya kita exit dulu. Dan nunggu sampai kayak gini. Ntar ada pagar doang. Nih, ini. Nah, kalau mau masuk ke global configuration misalnya gini kan. Habis itu kita masukin deh copy running config, startup, config. Terus kita enter. Nah, sekarang kita enter lagi. Habis itu clock, kita masukin clock kan. Clock setnya itu, ini jam 20. Kita cek 2:00, 04:00. Ini tanggal 13 April 2022. Oke. Enter. Udah, kalau udah kita bisa keluar, terus kita comment from VCA. Lagi kita coba ping lagi nih si ping B-nya nih. Oke, kita ping lagi, kita coba. Oke. Nah, kita coba, kita tunggu. Oh, oke, udah mulai berhasil. Nah, udah berhasil ya. Nih.
Tapi masih ada yang loss 1. Coba kita ulang lagi. Kita coba. Nah, kalau udah gini berarti udah berhasil. Kalau tadi masih kayak gini, kalian bisa tinggal ping lagi. Nanti hasilnya bakalan keluar sempurna. Jadi, send 4, receive-nya 4, loss-nya nggak ada sama sekali. Oke, berarti kenapa dia successful? Karena dia kan tadi udah diberi routing gitu. Jadi masing-masing PC ini udah bisa saling terhubung gitu. Tapi pakainya unique case, jadi point to point gitu. Jadi ada satu penerima, satu pengirim, gitu pun sebaliknya. Oke, selanjutnya configure the switch. Di step 3 ini, kita bakalan configure host name, VLAN satu interface, sama default gateway-nya. Habis itu console into switch and enable privilege exit mode. Jadi kita lagi. Kita ambil kabel konsol. Nah, kalau misalnya kalian di sini switch itu kan dia nggak ada ya. Ini kan cuma port Ethernet. Terus ini juga gigabit Ethernet 01 sama 02. Nah, gimana caranya kita kita klik kanan apa kiri kanan? Klik kanan, dari situ kita inspect rear. Nanti di sini bakal muncul nih konsol. Oke, sekarang kita hubunginnya ke PCB ya, karena kan tadi PCI-nya udah dipakai. Kita masukin. Nah, udah enter, udah masuk, berarti kita langsung masuk ke PCB dan ke terminalnya. Oke, kita sama kayak tadi. Nah, ini langsung nih. Setelah kita enable konfigurasi terminal seperti biasa. Habis itu kita masukin hostname lagi. Hostname-nya S1, samain. Oke, berhasil. Lanjut, kita ke configure and active VLAN. Nah, kita lihat di sini VLAN-nya ada VLAN 1, VLAN. Kita masukin interface VLAN 1. Nah, kalau udah, kita masukin IP address-nya. IP address-nya 192.168.1.2. Karena kan 1.1 tadi dipakai buat default gateway ya. Di 1.2 ini kita pakai lah. SAS 24. 255.255.255.0. Oke. Itu kita enter. Berhasil. Itu kita no SH, jangan lupa. Pokoknya setiap abis IP kita pakai no SH aja biar aman. Jadi nanti interface-nya otomatis satu aktif. Jadi kita enter, lagi enter. Oke, udah. Oke, kalau udah kita configure. Nah, ini caranya gimana? Beda nih. Jadi kita pakai IP default. Gateway. Nggak bisa. Kita coba ini aja. 192.168. Berapa nih? 1 gitu ya, sama. Same. Kita enter. Berhasil? Oh, berhasil. Oke, lanjut kita tinggal exit lagi. Kita masuk ke sini lagi. Kita copy running config. Start up config. Kita enter. Oke, berhasil. Oke, berhasil 100%. Jadi ini udah berhasil. Coba kita tes connectivity-nya ya, guys. Kita tes connectivity-nya dengan cara connectivity mana connectivity? Oh, sorry, lupa. Comment from. Habis itu kita coba nih, kita config kita ini ya. Tadi PC-nya udah berhasil kan ya? Tadi ya, kita ulang lagi aja biar update. Oke, udah berhasil. Jangan usah ditungguin, pasti udah berhasil. Terus dari PCB-nya, kita pingin lagi nih, P192.168.1.3. Oke, berhasil. Berarti semua konfigurasi sudah berhasil dilakukan. Nah, ini kalau part 3-nya ini display the routing table on the router gitu. Jadi kita tinggal ke R1, ini R1 kan ini. Kita masuk ke terminal lagi tadi. Nah, kita const. Kita coba di sini. Show IP root, bisa nggak? Oh, bisa. Tuh, ini muncul kayak begini nih. Oke, nanti ini kita jawabkan nanti aja. Habis itu, ini kayaknya nggak usah deh. Nanti dijawab di bagian bagian modul PDF aja jurnalnya. Ya, ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.